Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Izar Sponsen. Ide cerita C.C. Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-37 ini didukung oleh Rio sebagai Raden Purbaya, Yanuar sebagai Raden Karmapala, Hari Akik sebagai Resi Wanayasa, Yulia sebagai Cempaka, Edidosa sebagai Kiluminta, Yoko sebagai Kirimbun, dan pengantar cerita Lukman Tambosi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, dalam pertandingan pesta pendadaran untuk murid-murid Gua Larang, Raden Purbaya mengeluarkan jurus Gerbang Dewata yang telah disempurnakan oleh Mamang Kuraya, yang sesungguhnya adalah guru dari kedua pimpinan Padepokan Gua Larang. Karena hal tersebut, Raden Purbaya tidak diperkenankan lagi untuk mengikuti pertandingan berikutnya. Sedangkan Raden Karmapala tidak berhasil menang dalam pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Raden Karmapala yang menjadi dendam melampiaskan dendamnya pada Raden Purbaya dengan mengambil Cempaka secara paksa. Hal mana menyebabkan ibundanya Rara Angken menjadi kambuh kembali penyakitnya dan kemudian putra seorang Mahaprabu. Dia telah membunuh ibuku dan membawa lari bibi Cempaka. Dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Iya. Dia harus mendapat hukuman, Purbaya. Dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Akan tetapi, sekarang ini yang harus kita lakukan adalah mengurus jenazah ibumu dengan sebaik-baiknya. Oh, Ibunda. Ibunda. Hei, masih juga kau menangis? Apakah kau tidak bersedia mengabdi padaku? Ampun, Raden. Ampunkan saya. Saya masih teringat dengan keadaan Gusti Rara Angken. Saya khawatir terjadi apa-apa dengannya. Hei, dengar Cempaka. Mulai hari ini, kau sudah tidak boleh memikirkan lagi mereka. Kau sepenuhnya mengabdi padaku. Dan janganlah mencoba untuk menemui mereka lagi. Tapi di mana saya dapat tidur, Raden? Kau boleh tidur di bawah sana. Atau kau boleh mencari kamar lain di padepokan ini. Tapi kau harus hadir pada setiap siang hari untuk mengurusku di sini. Tidak ada gunanya kau memikirkan pangeran bodoh dan miskin itu. Kau akan mendapat apapun yang kau ingini jika kau mengabdi pada Raden Karmapala. Saya akan mengabdi pada Raden. Tapi saya mohon agar diperbolehkan menjenguk Gusti Rara Angken pada saat-saat tertentu. Rasanya saya tidak bisa dengan begitu saja meninggalkannya, Raden. Kasihan sekali keadaan Gusti Rara Angken. Dia sedang berada dalam keadaan sakit, Raden. Hei, kau masih saja membantah, Cempaka. Apakah kau kira aku tidak bisa menghukummu? Walaupun saat ini aku tidak berada di istana, tapi aku dapat menghukummu, Cempaka. Tak ada seorang pun yang akan dapat menghalangi apapun yang ingin kulakukan. Raden. Hei,
Siapakah orang itu, Paman? Kiluminta yang datang, Den. Orang tua bodoh itu. Untuk apa dia datang kemari? Coba kau lihat, Paman Rimbun. Iya, baik, Den. Ada apa kau datang kemari, Luminta? Ki Rimbun. Ya. Eyang Resi mengharapkan agar Raden Karmapala dan Cempaka segera menghadapnya. Agaknya Purbaya sudah menghadap Eyang Resi dan meminta bantuan. Katakan pada Eyang Resi nanti, aku akan datang ke sana menjumpainya. Tapi Raden diminta untuk datang saat ini juga. Ada sesuatu yang akan dibicarakan oleh Eyang Resi. Luminta, junjunganmu sudah mengatakan nanti. Tapi maaf Raden, Eyang Resi... Paman Luminta, tinggalkan tempat ini. Luminta, kau masih saja berdiri di situ. Kau benar-benar tidak menghargai dan menghormati junjunganmu, Raden Karmapala, putra dari Mahaprabu sana. Tapi Den... Paman Rimbun, Ya, Den. usir orang tua itu. Baik, Den. Orang tua, keluar kau dari sini, atau aku akan melemparmu. Maaf, saya tak dapat mengabaikan perintah Eyang Resi. Eyang Resi meminta agar saya membawa Raden dan Cempaka ke sana. Setan alas, tidak tahu diri. Ki Rimbun selama ini merasa hampir kehilangan perhatian dari junjungannya Raden Karmapala yang sibuk berlatih dengan Bahjatis. Kini berkesempatan untuk mengambil hati junjungannya yang merasa tersingkir dari padepokan. Ki Rimbun menyerang Kiluminta yang juga pernah menjadi guru dari Raden Karmapala. Akan tetapi, Ki Rimbun menyerang Luminta dengan pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan yang ganas, tidak juga berhasil melumpuhkan dan melempar seorang pelatih dari tingkatan terendah padepokan Gua Larang. Bahkan akhirnya, sebuah pukulan dari Kiluminta yang justru melemparkan pengasuh dari Raden Karmapala. Kurang ajar kau Luminta. Akan kulaporkan perbuatanmu ini pada Eyang Resi. Mundur Raden. Hamba masih belum kalah. Hamba masih sanggup untuk mencincang tubuh orang tua itu, Raden. Sabarlah Ki. Jangan teruskan pertempuran ini. Baik. Tapi kau julurkan dulu kepalamu kemari. Ayo. Golokku ini sudah kukeluarkan. Dan harus kukibaskan ke lehermu dulu. Kau terlalu memaksa Ki. Baiklah. Aku akan melayanimu. Tahan dulu. Eyang datang. Apa yang terjadi di sini? Kenapa jadi seperti ini, Luminta? Raden Karmapala tidak bersedia untuk menghadap Eyang. Dan Ki Rimbun berniat mengusir saya dari sini, Eyang. Iya. Sekarang, sarungkanlah pedang kalian. Ayo, Luminta, Rimbun. Baik. Kenapa kau tidak memenuhi panggilanku, Karmapala? Saya bersedia datang, Eyang. Akan tetapi, Paman Luminta memaksa saya untuk datang saat ini juga. Ya, memang aku yang minta agar kau datang saat ini juga. Untuk apakah Eyang memanggil saya begitu tergesa-gesa? Ya, apa yang kau buat dengan anak itu? Kenapa dia berada di sini? Saya menghendaki Cempaka mengabdi pada saya, Eyang. Iya, tapi apakah kau yakin anak itu bersedia? Dan apakah kau tidak tahu bahwa Cempaka adalah pengasuh dari Raden Purbaya? Apakah saya perlu mengetahui itu, Eyang? Bukankah saya seorang putra Mahaprabu? Apakah saya tidak boleh mengambil seseorang untuk saya jadikan hamba? Boleh. Kau boleh lakukan itu. Tapi bukan seperti yang kau lakukan tadi. Merampas dan memaksa Cempaka dari majikannya. Kau memang seorang putra Mahaprabu. Tapi kau tidak bisa berbuat sesuka hatimu. Berbuat sembrono hingga mengakibatkan susah orang lain. Tapi... Karmapala, tahukah kau apa akibat perbuatan sembronomu itu? Tahukah kau apakah yang terjadi dengan Ibunda Raden Purbaya?
Apa yang terjadi dengan Gusti Rara Angken, Eyang? Apa yang terjadi? Gustimu itu sudah tiada, Cempaka. Gusti telah mati. Luminta, bawa anak itu dari sini dan kurung dia. Tidak, aku tidak mau dikurung. Aku tidak mau ikut denganmu, Luminta. Ayolah Raden. Tidak. Ayo ikut paman. Tidak, lepaskan aku. Lepaskan. Kupukul kau. Ya. Raden Karmapala, seorang pangeran yang selalu menuruti kehendak hatinya, kini mengamuk sejadi-jadinya ketika hendak dibawa oleh Ki Luminta ke dalam kamar tahanan. Resi Wanayasa yang melihat hal tersebut segera bertindak dengan menotok cucunya yang tengah beringas. Lepaskan! Ya, lepaskan! Aku tidak mau dikurung. Nah, angkat anak ini segera dan lepaskan totokan itu di dalam sana. Baik, Eyang. Maaf, Den. Tuan Resi, sebaiknya Tuan Resi mempertimbangkan tindakan Tuan Resi pada Raden Karmapala. Aku ini adalah pimpinan padepokan ini, Rimbun. Dan aku berhak menghukum muridku yang telah melakukan kesalahan. Iya, saya mengerti Tuan Resi. Tuan Resi adalah paman dari Sang Mahaprabu. Akan tetapi jika sampai menghukum Raden Karmapala seperti ini, saya khawatir ayahandanya akan menjadi murka. Terlalu sekali sana kemenakanku itu. Kenapa dia memberikan anaknya seorang pengasuh seperti ini? Rimbun. Iya, Tuan Resi. Aku justru menjadi yakin bahwa cucuku Karmapala menjadi manja dan rusak seperti ini adalah karenamu. Bebaskanlah segera Raden Karmapala, Tuan Resi. Tuan tidak dapat berbuat semau Tuan pada Raden Karmapala. Rimbun, dengarkan. Selama Raden Karmapala menjalani hukumannya, kau kularang untuk meninggalkan padepokan ini. Dan juga janganlah membuat ulah macam-macam yang dapat menyusahkan dirimu sendiri. Nah, Cempaka, ayolah kembali ke tempatmu. Terima kasih, Eyang. Nah, Raden, beristirahatlah di dalam sini baik-baik. Kelak Raden tentu akan dibebaskan oleh Eyang Resi. Orang tua gila. Katakan pada Eyang Resi, jika ia tidak segera membebaskan aku, akan kuadukan semua perbuatannya pada Ayahanda Prabu di Galuh. Iya, Raden. Akan hamba sampaikan pada Eyang Resi pesan dari Raden. Awas kalian orang-orang gua larang. Aku pasti akan membalas semua penghinaan ini. Awas kalian, Luminta, Purbaya, dan juga Wanayasa. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Raden Karmapala bahwa dia akan jadi seperti ini, terkurung dalam kamar yang cukup pengap seorang diri. Hanya sebuah amben kecil dengan kasur serta peralatan buruk yang tidak terawat menemaninya di dalam kamar kecil yang pengap tersebut. Keesokan harinya, tak jauh dari Bukit Batu Larang, di tanah-tanah bebatuan yang telah menjadi basah akibat hujan yang deras, sebuah gundukan tanah yang masih merah dipenuhi oleh bunga-bunga berbagai macam, dan di samping gundukan tanah tersebut bersimpuh Raden Purbaya dengan ditemani oleh Cempaka pengasuhnya. Sudahlah, Raden. Bibi mengerti kesedihan Raden. Tapi bukan berarti Raden harus membenamkan diri dalam kesedihan seperti ini. Raden sudah menangis semalam-malaman. Itu sudah lebih dari cukup. Raden harus segera mengembalikan semangat Raden. Raden harus kembali belajar dan berlatih lagi. Eyang Resi tadi berpesan agar Raden segera kembali. Raden,
Kenapa Raden berdiam diri saja sejak upacara penghiburan tadi? Ayolah kita kembali, Raden. Bibi kembalilah dahulu. Nanti saya menyusul. Tidak, Den. Bibi tidak mungkin meninggalkan Raden dalam keadaan seperti ini. Tinggalkanlah. Aku tidak apa-apa. Ya, biarlah jika demikian. Bibi menemani saja di sini. Bibi akan menemani Raden hingga Raden ingin kembali. Sayang sekali Kakang Seta tidak diberitahu. Paman Seta, Paman Saka, Paman Au, dan Bibi Anting tidak dapat diganggu, Bi. Mereka sedang sibuk membenam diri dalam tirakat khusus untuk mengembangkan ilmunya. Raden, ayolah. Jika Raden sudah merasa cukup berada di sini, kita bisa kembali. Ibunda, beristirahatlah dengan tenang. Percayalah, Ananda akan mengingat dan mematuhi pesan Ibunda. Ananda akan belajar giat dan kelak akan mencari ayahanda dan membalaskan semua sakit hati kita pada orang-orang jahat yang telah menyusahkan Ibunda. Marilah Bibi Cempaka, kita segera kembali. Akhirnya, Raden Purbaya meninggalkan makam ibunya setelah mengucapkan janjinya. Mereka menyusuri sungai kering yang kini telah digenangi air. Akan tetapi, belum berapa jauh mereka berjalan. Raden? Apa itu? Lihat, Raden. Seperti sesosok tubuh manusia terbaring di pinggir sungai sana. Iya, benar, Bi. Mari kita lihat. Tubuh seorang wanita, Bi. Iya, benar, Raden. Biar saya coba lihat. Nyi, bangunlah, Nyi. Wanita itu pingsan, Bi. Kita harus segera meminta bantuan dari paman-paman di padepokan sana. Raden, pergilah. Biar Bibi yang menjaganya di sini. Baiklah, Bi. Di mana kau temukan wanita itu, Purbaya? Kami menemukannya tidak jauh dari makam Ibunda, di pinggir sungai kering. Bagaimana dengan wanita itu, Eyang? Apakah dia tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Agaknya dia hanya menderita kelelahan saja. Siapakah dia, Eyang? Apakah dia penduduk sekitar padepokan sini? Ya, entahlah, Cempaka. Nanti dapat kita tanyakan padanya. Lalu, sedang apakah Bi Parmi di dalam kamar bersamanya? Bi Parmi sedang menyegarkan tubuhnya dengan air hangat. Dan mungkin kini sedang memberikan bubur hangat. Sudahlah, Purbaya, Cempaka. Kembalilah ke kamar kalian. Istirahatlah. Biar orang asing itu Eyang yang mengurusnya bersama Bi Parmi. Baiklah, Eyang. Marilah, Raden. Dengan perasaan gembira, kedua anak laki-laki dan perempuan itu segera berlari meninggalkan bilik dari Resi Wanayasa. Cempaka berlari sambil melompat gembira. Demikian pula dengan Raden Purbaya turut bergembira mendengar bahwa Cempaka kini belajar bersamanya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Raden Karmapala, putra dari Mahaprabu sana? Dan siapakah sesungguhnya wanita yang ditemukan pingsan di pinggiran sungai? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap, bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. Dalam seri ke-38 ini didukung oleh Hari Akik sebagai Resi Wanayasa, Leli Nur Indasari sebagai Mayang, Yanwar sebagai Raden Karmapala, Beni sebagai Made Ludira, Yulia sebagai Cempaka,
dan pengantar cerita Lukman Tambusi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Luminta terlibat dalam pertempuran dengan Ki Rimbun karena Raden Karmapala menolak panggilan dari Resi Wanayasa. Dan ketika pertempuran itu tiba pada puncaknya, Resi Wanayasa datang, kemudian melerainya serta memerintahkan Ki Luminta untuk membawa dan mengurung Raden Karmapala. Diceritakan pula tentang wanita cantik yang ditemukan Raden Purbaya dan Cempaka di pinggiran sungai. Setelah diberikan perawatan oleh Bi Parmi dan cukup beristirahat, Resi Wanayasa menemui wanita itu. Bagaimana keadaanmu, anakku? Saya baik, Kek. Siapakah kakek ini? Aku adalah Resi Wanayasa. Aku adalah pemilik padepokan ini. Siapakah kau ini sesungguhnya? Dan mengapa kau sampai tak sadarkan diri di pinggiran sungai di padepokanku ini? Nama saya Mayang. Saya. Iya. Kenapa kau malah nangis? Apakah pertanyaanku itu membuatmu susah? Saya adalah manusia hina. Manusia yang kotor. Saya sudah tidak pantas lagi hidup di dunia ini. Loh, ada apanya sebenarnya? Tidak ada manusia yang mulia di dunia ini. Tak ada manusia yang bersih dari dosa. Dunia ini penuh diselimuti dosa. Justru itulah kita hidup harus berusaha untuk menghindarkan diri dari dosa-dosa yang berada di sekeliling kita. Saya tidak dapat, Kek. Saya tidak dapat. Dosa dan diri saya sudah menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam tubuh saya telah terdapat dosa yang tak mungkin dapat dibersihkan lagi. Siapa yang mengatakan demikian, anakku? Dosa adalah suatu bentuk kekotoran, dan setiap kekotoran akan dapat dibersihkan. Bertobatlah dan mohonlah ampun dari Yang Widi, dan kau pasti akan dimaafkannya. Tapi bagaimana saya akan dapat tenang dan merasa bersih selama buah kekotoran itu masih berada pada saya? Lah, ada apa, anakku? Apa yang sebenarnya telah terjadi pada dirimu itu? Saya telah hamil, Kek. Saya telah melakukannya dengan seorang pemuda pengembara. Dan kini pemuda itu pergi meninggalkan saya dan tidak pernah kembali lagi. Ya. Dewata sedang mencobamu, Nyi. Janganlah kau menjadi putus asa. Perbuatanmu yang seperti ini, meninggalkan rumah tanpa meninggalkan pesan pada orang tuamu, tentu akan menyusahkan mereka. Tidak, Kek. Mereka pasti sudah tidak menghendaki lagi kehadiran saya, yang akan membuatnya malu. Karena saya kini telah menjadi duri dalam keluarga. Mereka tidak ingin nama keluarga menjadi cemar karena perbuatan saya yang terkutuk ini. Ya. Kau harus dapat menenangkan dirimu sendiri. Saat ini pikiranmu sedang kalut. Tapi dengarlah, Nyi. Tak ada satu perbuatan dosa pun yang tak dapat dimaafkan Dewata. Jika memang kau ingin menyelesaikan masalahmu, justru kau harus memperhatikan dirimu dan bayi yang kau kandung, dan bukan malah sebaliknya. Nah, sekarang beristirahatlah kau sementara di sini. Hingga kau di sini, kau mempunyai sikap dan keyakinan pada masalahmu. Terima kasih, Eyang. Nah, jika kau memerlukan sesuatu, kau bisa menemui Bi Parmi yang tadi merawatmu.
Kawasan dari Padepokan Gualarang terdiri dari 4 kelompok pondokan. Yang pertama adalah ruangan besar yang berhadapan dengan gerbang Padepokan. Ruangan tersebut dipergunakan untuk menerima tamu-tamu Padepokan. Dan di sayap kiri dari Padepokan adalah kelompok pondokan yang merupakan tempat tinggal para murid Padepokan, termasuk Resi Wanayasa. Sedangkan sayap kiri dari Padepokan banyak menyediakan pondokan khusus untuk para tamu yang datang menginap. Di antara kedua kelompok pondokan tersebut terdapat sebuah halaman yang merupakan taman yang cukup luas, dan di tengah-tengahnya dibangun sebuah tempat untuk berlatih. Bagian belakangnya adalah tempat penyimpanan barang, dapur, dan juga kamar khusus untuk mengurung murid-murid Padepokan yang telah membuat kesalahan. Di tempat inilah Raden Karmapala dikurung. Ayahanda harus mengetahui semua perbuatan Eyang ini. Ayahanda harus memberi pelajaran pada Eyang yang telah membuat aku jadi seperti ini. Gualarang akan kuhancurkan kelak. Kalian telah menghina aku. Kalian tidak menghargai aku. Siapakah kau, Kisanak? Suara seseorang di kamar sebelah. Siapakah dia? Kenapa dia tidak mengenalku? Siapakah Kisanak? Sepertinya aku mendengar suara seorang bocah di sebelah kamarku. Ya, aku adalah Raden Karmapala, cucu dari Resi Wanayasa. Dan siapakah kau, Paman? Kenapa kau sampai dikurung? Hei, siapakah kau, orang tua? Kenapa kau tertawa seperti orang gila? Lucu sekali. Agaknya kau ditahan di sini karena kau adalah seorang pembohong besar. Setan gila. Agaknya kau tidak berbeda dengan semua orang gila di Padepokan ini. Tidak bisa menghormati aku. Hah? Menghormatimu? Kau semakin hebat saja, bocah. Minta dihormati. Dan berani-beraninya mengaku cucu dari Eyang Wanayasa. Sedangkan aku ini adalah muridnya. Aku tahu betul Eyang Wanayasa seorang diri di sini, dan ia tidak mempunyai keluarga, apalagi seorang cucu pembohong sepertimu. Lucu sekali. Cucunya berada di dalam penjara. Setan gila. Kau juga kumasukkan dalam daftar musuh-musuhku. Kelak, jika aku sudah dapat kembali ke Istana Galuh, aku akan kembali lagi kemari untuk menghajarmu beserta orang-orang Padepokan yang lainnya. Istana Galuh. Siapakah kau sebenarnya, bocah? Mengapa kau bisa berada di sini? Aku adalah putra Mahaprabu Sana dari Galuh. Hah? Kau gila, bocah. Kau masih juga mau berbohong dalam keadaan seperti ini. Sudahlah, jangan bicara denganku lagi. Kau sungguh-sungguh, bocah. Hah? Aneh. Bagaimana mungkin bisa terjadi hal seperti ini? Karmapala namamu. Sejak kapan kau datang ke Padepokanku? Belum genap 1 purnama. Lalu kau sendiri kenapa sampai masuk kemari? Kau bagaimana mungkin bisa masuk kemari? Bocah, jika kau benar-benar putra dari Prabu Sana. Gila, aku yang bertanya padamu lebih dahulu, Paman. Hamba Made Ludira, Raden. Hamba masuk kemari karena berbuat satu kesalahan yang besar. Hamba sudah membunuh seorang tamu dari Padepokan dan mencuri kitab pusaka dari Padepokan ini. Membunuh? Sampai kapan kau akan dikurung seperti ini, Paman? Hamba tidak tahu, Raden. Semua itu tergantung dari kebijaksanaan Eyang Resi. Aku tidak bersalah. Wanita itu mati bukan karena aku. Wanita? Wanita siapa, Raden? Apakah Raden telah dituduh membunuh seseorang? Ya, aku telah dituduh membunuh permaisuri dari Prabu Ajikonda. Agaknya banyak sekali perubahan di luar sejak aku disekap di kamar ini. Ya, pasti semua itu dibawa oleh Raden Setakeling dan saudara-saudaranya.
Aku dimasukkan kemari saat ia tiba di padepokan ini. Siapakah Raden Setakeling yang kau maksudkan, Paman? Oh, aneh sekali. Raden tidak mengenal Raden Setakeling dan ketiga saudaranya. Tidak, Paman Made. Di padepokan ini, aku hanya mengenal Eyang Resi, Mbah Jatis, Paman Luminta, dan beberapa kawan-kawan belatiku. Siapakah Paman Setakeling yang kau maksudkan itu? Menurut cerita dari Mbah Jatis guruku, Resi Wanayasa kira-kira 12 tahun yang lalu menyelamatkan 4 orang anak yang terlantar akibat korban bencana alam di daerah sekitar pantai utara. Mereka adalah Raden Setakeling, Raden Sakapalwaguna, Dampu Awuk, dan Anting Wulan. Mereka kini telah diangkat anak oleh Eyang Resi dan menerima pendidikan secara khusus dari Eyang Resi. Mereka berempat kini dikenal di dunia kependekaran dengan nama Ning Sewu. Tentu sakti sekali keempat anak angkat Eyang Resi. Iya, Raden. Bahkan Raden Setakeling sudah menguasai kincir metu sampai tingkatan ke-7. Oh, jadi Paman Made mencuri kitab Eyang Resi karena merasa iri pada mereka. Tidak, Raden. Bukan karena itu. Tapi, ya, sudahlah. Saya memang sudah sepantasnya menjalani hukuman ini. Sudah terlampau banyak dosa dan kesalahan yang telah saya lakukan. Sudahlah. Beristirahatlah, Raden. Seandainya saja kita dapat bicara sambil bertatap muka, tentu kebosanan kita akan dapat semakin berkurang, Raden. Tidak perlu, Paman Made. Karena aku yakin aku akan segera dikeluarkan dari tempat ini. Raden Karmapala masih tetap berkeyakinan bahwa dia akan segera dikeluarkan dari ruang tahanan itu. Akan tetapi walaupun demikian, tetap saja dadanya serasa menggelegak, dan hal tersebut terlihat dari ulahnya yang sesekali berteriak dan melempar-lempar barang yang ada di sekitarnya. Maya, gadis malang yang ditemukan di pinggiran sungai, kini bersama-sama dengan penghuni padepokan bekerja membuat berbagai macam kerajinan tangan dan juga mengurus keperluan para murid padepokan bersama-sama dengan Bik Parmi serta kawan-kawannya. Akan tetapi suatu ketika di sudut halaman samping, hei, siapa orang itu ya? Oh, Kak Mayang. Sedang mengapakah dia duduk seorang diri di depan pondokan itu? Coba ku dekati. Kak Mayang. Oh, kau Cempaka. Mari duduk di balai ini. Sedang mengapakah di sini, Kak Mayang? Sedang memperhatikan tunas-tunas daun yang mulai bersemi di ranting-ranting pohon yang gersang itu. Iya. Hujan sudah 2 kali membasahi tanah Pasundan dalam beberapa hari ini saja. Iya, kita harus bersyukur pada Dewata yang telah memberikan kita rahmat hujannya. Iya, dan juga kita harus berterima kasih pada Eyang Resi yang juga telah berupaya melakukan upacara sembahyang hujan pada kira-kira 3 minggu yang lalu dengan mengundang rekan-rekannya dari berbagai macam kul di seluruh tanah Pasundan. Hebat sekali Eyang Resi ya. Benar-benar seorang resi yang sangat sakti. Dan karenanya diterima permohonan dan doanya itu. Iya, Kakak Mayang. Ya? Belum cukup 1 purnama Eyang Resi mengadakan upacara sembahyang itu, hujan telah turun. Dan kemarau yang hampir 5 tahun melanda tanah dan wilayah Karangsedana kini telah hilang. Iya Cempaka, Eyang Resi memang hebat. Kak Mayang, kenapa Kak Mayang? Ada apa Kak Mayang? Kenapa Kak Mayang jadi seperti ini? Tidak apa-apa. Kak Mayang dusta. Kak Mayang pasti menyembunyikan sesuatu. Jika Kak Mayang mempunyai satu penyakit, katakanlah pada Eyang Resi. Ya Cempaka. Ada apa Kak Mayang? Kenapa jadi seperti ini?
Apakah saya telah salah bicara hingga membuat Kak Mayang jadi seperti ini? Tidak, kau tidak bersalah, Cempaka. Berapa umurmu, Cempaka? 16 tahun, Kak. Masih terlalu muda. Apa maksud Kak Mayang? Sudahlah, Cempaka. Tidak ada apa-apa denganku. Kak Mayang dusta. Pasti telah terjadi sesuatu dengan diri Kak Mayang. Tidak, Cempaka. Oh ya, tahukah kau apakah di sini tinggal seorang pemuda yang bernama Saka Palwaguna? Oh, iya, tentu saja tahu dan kenal. Paman Saka adalah seorang pendekar yang baik sekali padaku. Apakah kakak sudah mengenal Paman Saka? Tidak, Cempaka. Aku hanya... Oh, ada apa, Kak Mayang? Apakah Kak Mayang sudah mengenal Paman Saka? Ya, Cempaka. Aku sudah lama mengenalnya. Sudah lama? Tadi Kak Mayang mengatakan belum mengenalnya. Sekarang sudah lama. Ada hubungan apakah antara Kak Mayang dengan Paman Saka? Aku sudah mengenal Kakang Saka hampir 6 bulan lalu. Saat itu dia suka datang ke tempatku di desa Beringin Watu. Tapi kini setelah aku... Katakanlah, Kak Mayang, apakah yang telah terjadi antara Kak Mayang dengan Paman Saka? Di manakah mereka sekarang? Maksudku, Kakang Saka, di manakah dia? Kakang Saka sedang mengadakan tirakat di Bukit Batu Larang bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Kakang Saka sedang mencoba untuk memecahkan rahasia kincir metu tingkatan khusus. Ada apakah, Kak Mayang? Tahukah kau, Cempaka? Aku saat ini sedang hamil. Sedang hamil? Lalu apakah hubungannya dengan Paman Saka? Kakang Sakalah yang merupakan ayah dari anak yang kukandung. Kak Mayang tidak berdusta? Kak Mayang bersungguh-sungguh? Untuk apa aku berbohong? Untuk apa aku berdusta? Tapi apakah Paman Saka belum menikah dengan Kak Mayang? Belum. Sama sekali kami belum menikah, Cempaka. Lalu apakah Kak Mayang sudah menceritakan hal ini pada Eyang Resi? Tentang kehamilanku, Eyang Resi sudah mengetahui. Akan tetapi tentang Kakang Saka, ia belum mengetahuinya, Cempaka. Oh, kalau begitu Eyang Resi harus segera mengetahuinya, Kak Mayang. Mungkin Eyang Resi dapat menyelesaikan masalah kakak. Tapi aku takut mengatakannya. Setelah aku tahu Eyang Resi adalah ayah angkatnya. Oh, jangan takut, Kak Mayang. Eyang Resi adalah seorang tua yang sangat arif dan bijaksana. Dia pasti akan dapat menyelesaikan masalah kakak. Baiklah, aku akan mencoba menceritakan padanya. Tapi kau tolong antarkan aku menemuinya, Cempaka. Baik, Kak. Saya akan mengantarkan kakak. Tapi tentu saja saya tidak dapat menemani pembicaraan kakak dengan beliau. Tidak mungkin, Kak. Tidak mungkin saya menemani pembicaraan kakak dengan Eyang Resi yang bersifat terlampau pribadi. Ayolah, Kak. Kita temui Eyang Resi saat ini saja. Baik, Cempaka. Eyang Resi. Masuklah, Cempaka. Pintu itu tidak dikunci. Nah, masuk dan duduklah kalian. Saya datang kemari hanya hendak mengantarkan Kak Mayang. Iya. Jika begitu, saya permisi saja, Eyang. Biar Kak Mayang menyampaikan maksudnya sendiri saja. Permisi.
Ayo, duduklah Mayang. Kenapa kau berdiri saja di situ? Terima kasih, Eyang. Ada apa, Mayang? Kenapa kau datang menghadap? Mayang, gadis desa yang cantik itu, kelihatan gugup mendengar pertanyaan dari Resi Wanayasa. Untuk beberapa saat ia tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Gadis itu tak tahu harus dari mana memulai ceritanya, yang pasti akan mengejutkan orang tua di hadapannya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah sikap dari Resi Wanayasa mendengar berita dari Mayang? Dan bagaimanakah sikap dari Saka Palwaguna mendengar perihal Mayang? Apakah dia bersedia untuk bertanggung jawab? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat lengkap, bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.